Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Berbicara tentang peradaban bukan sekedar bangunan fisik, bukan sekedar kemajuan teknologi, dan bukan pula sekedar pertumbuhan ekonomi. Jika kita berbicara tentang peradaban Islam, maka kita tidak bisa melepaskan dari pendidikan. Sejarah membuktikan bahwa kebangkitan dan kemunduran umat sangat tergantung pada kualitas pendidikannya. Dan kita mengetahui bahwa pada masa awal Islam, pendidikan berpusat di masjid. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga merupakan pusat pembelajaran. Di sanalah Al-Quran diajarkan, ilmu hadis dikaji, dan diskusi-diskusi ilmiah berlangsung. Kemudian berkembang menjadi lembaga-lembaga pendidikan formal seperti madrasah. Dalam perkembangannya, kita mengenal Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam Al-Muluk pada abad ke-11. Madrasah ini menjadi model pendidikan tinggi pada zamannya dan melahirkan ulama dan cendekiawan besar seperti Al-Ghazali. Di era Abbasiyah, kita mengenal berdirinya Baitul Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat dan penerjemahan dan sekaligus pengembangan ilmu pengetahuan di dunia. Namun sejarah mengajarkan kepada kita bahwa ketika tradisi ilmu melemah dan integritas moral menurun, maka peradaban pun meredup. Artinya, maju mundurnya umat itu sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Memasuki era modern, pendidikan Islam mengalami berbagai tantangan, dan kita mengetahui bahwa setiap zaman melahirkan tantangannya sendiri. Ada zaman yang diuji dengan penjajahan fisik, ada pula zaman yang diuji dengan penjajahan pemikiran, dan hari ini kita hidup dalam zaman percepatan di mana teknologi berkembang lebih cepat daripada kedewasaan moral manusia. Kita terhubung secara digital tetapi sering terasing secara spiritual. Dalam konteks ini, pesan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi sangat relevan. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Sungguh mereka akan menghadapi masa yang berbeda dari masamu. Pesan ini sesungguhnya adalah ajakan untuk bagaimana kita memahami hakikat perubahan, bahwa pendidikan tidak boleh hanya mengulang masa lalu, tetapi harus menafsirkan masa depan. Pendidikan adalah jembatan antara tradisi dan transformasi. Disinilah peran strategis perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau yang lebih kita kenal dengan PTKIN menjadi sangat penting. Di bawah pembinaan Kementerian Agama Republik Indonesia, PTKIN memikul amanah yang tidak ringan, yaitu merawat tradisi keilmuan Islam sekaligus menjawab tantangan modernitas. Transformasi dari Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri bukan sekadar perubahan nomenklatur administratif. Ia adalah simbol dialektika antara teks dan konteks, antara wahyu dan realitas, antara tradisi dan inovasi. Peradaban yang ingin dibangun PTKIN bukanlah peradaban yang sekedar kompetitif, tetapi peradaban yang berkeadaban. Bukan hanya unggul dalam teknologi, tetapi juga luhur di dalam etika. Bukan hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga kokoh secara spiritual. PTKIN bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi yang harus kita pikirkan yang lebih penting dari itu adalah bahwasannya PTKIN merupakan ruang pembentukan manusia seutuhnya. Manusia yang sadar akan hakikat dirinya, cerdas dalam berpikir, dan bertanggung jawab dalam bertindak. Akhirnya, membangun peradaban adalah kerja jangka panjang dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Ia membutuhkan kesabaran intelektual,
kedalaman spiritual, dan komitmen moral. Semoga PT KIN mampu menjadi mercusuar ilmu dan akhlak, melahirkan generasi yang tidak hanya siap menghadapi zaman, tetapi mampu memberi arah bagi zaman. Jika setiap generasi memiliki tugas kesejarahannya, maka generasi PT KIN hari ini memiliki tugas untuk memastikan bahwa modernitas tidak tercerabut dari akar spiritualitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkah kita dalam membangun peradaban yang berilmu, berakhlak, dan bermartabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.